Butet, hari ini Mak Butet mau masak acar Medan ya. Ini merupakan salah satu request dari kalian ya. Jadi bahan-bahan yang ada di sini ya, ada gula pasir, garam pastinya ya. Kemudian cabai keriting merah. Tapi taulah kan, Mak ini mager, jadi Mak pakai aja cabai bubuk ya. Ini tinggal dikit nih, cukup lah ini, nggak perlu pedas-pedas. Kemudian pakai juga kunyit, tapi Mak pakai aja kunyit bubuk ya. Kalau kalian punya kunyit segar, pakai kunyit segar ya. Dan bumbu dasar merah yang Mak bikin videonya kemarin, nanti Mak kasih linknya di kotak deskripsi ya. Ini memudahkan kita memasak. Dan cuka ya, cuka biasa, cuka untuk memasak ya. Dan sayur-sayuran yang Mak mau pakai, Mak pakai jagung muda, timun, dan wortel ya. Kalau kalian punya kacang panjang, pakai kacang panjang. Mak nggak punya kacang panjang, Mak pakai aja sayur kol. Jadi ini pointed head cabbage ya. Cuman dikit aja nih, Mak shredded gitu ya. Betulnya acar Medan ini setengah acar, setengah kari, setengah seperti pecel gitu loh ya. Jadi dia itu gabungan. Ini masakan nyonya itu sebetulnya ya. Nyonya itu kan fusion antara Melayu dengan Cina gitu ya. Dan tentunya kita pakai kacang, dan di sini ada daun jeruk 3 lembar, dan di sini ada serai ya. Lalu Mak pakai juga kacang tanah. Kacang tanah itu sesuai selera lah ya. Tergantung juga banyaknya sayur yang kita pakai, jumlah yang kita masak ya. Mak masaknya dikit aja. Jadi ini dia. Dan ini satu lagi, ini pilihan ya. Mau pakai santan kental ya, bukan santan cair. Santan kental, pakainya dikit aja. Nah itu bikin tambah gurih. Cuman kalau pakai santan, acar kita cepat basi. Lebih enak tapi cepat basi. Tidak pakai santan, tidak apa-apa. Tidak juga jadi gak enak gitu, tetap enak sih. Dan dia lebih tahan lama. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing ya, mau pakai santan atau tidak. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi kita mulai dengan wortel ya. Jadi wortel ini Mak mau potongnya panjang-panjang ya. Jadi Mak potongnya seperti ini ya, panjang-panjang. Kemudian kita lanjut dengan mentimun ya. Jadi kalau khasnya orang Indonesia, mentimun mesti digosok gitu dulu. Katanya supaya jangan jangan pahit ya. Tapi kalau mentimun impor itu gak pernah pahit ya. Jadi 2 ekor ini ujung-ujungnya dibikin seperti ini. Nanti dia keluar getahnya. Ini untuk yang pakai mentimun dalam negeri. Mentimun impor nggak pernah loh. Nah timun ini juga sama ya. Kita potong juga memanjang. Tapi bijinya itu Mak lebih cenderung mau buang bijinya ya. Karena bijinya biasanya bikin basah-basah gitu ya. Nah, jadi ini potong 2 lalu potong 3, lalu ini bijinya langsung dibuang. Jadi kalau potong dengan cara begitu, bijinya bisa dibuang tuntas ya. Kemudian kita potong juga memanjang korek gitu, seperti ini ya. Nah terakhir ini jagung ya, jagung yang mau kita potong. Selalu potong jagungnya terakhir ya, karena jagung itu kalau dipotong banyak itu kecil-kecilnya itu, jadi papan kita kotor ya. Nah kita mulai ya. Sayuran yang udah kita cuci, lalu kita blanch ya. Blanch itu artinya kita rebus sebentar. Jadi sebelum di blanch itu Mak kasih garam supaya jangan hambar ya. Jadi pertama kolnya dulu Mak blanch ya. Jadi kayak direbus sebentar gitu, barang 3 menit gitu ya, supaya dia lembut gitu. Secara kol itu bisa juga dimakan mentah ya, jadi kita nggak khawatir. Nah ini udah kita blanch sebentar ya di air mendidih ya, lalu kita tiriskan.
Jadi ini kita bukan mau rebus ya. Rebus dengan blanch itu beda ya. Blanch itu cuma dibentarkan aja di air mendidih gitu, supaya dia lemas gitu ya, dan hilang bau-bau langunya gitu. Oke. Next itu wortel ya. Wortel juga kita blanch. Biarkan buihnya mendidih, naik dulu ya. Biarkan dia mendidih sekitar 3 menitan gitu. Nah, ini udah mendidih ya. Kita angkat. Jadi ini kalau wortel ini ya, di blanch ini sampai ke tingkat yang kalian suka lah gitu. Tapi bukan direbus ya, ingat ya. Bukan sampai dia lembek. Tapi ada orang yang giginya agak kuat, katanya makannya terlalu keras ya, agak dilamakan. Kalau baby sweet corn ini direbus lah sampai matang ya. Tapi jangan kelewat matang ya. Begitu dia matang, angkat. Ya, masih garing, masih crunchy, tapi udah mateng kita angkat ya. Nah, ini udah mendidih ya, gak usah sampai mateng-mateng sekali, pokoknya mateng gitu aja ya. Kita angkat. Nah, kemudian untuk wortel sama timunnya ini kita acar ya. Kita acar, kita bikin pickle. Jadi kita kasih gula dikit. Kemudian kita kasih garam dikit. Garam jangan banyak-banyak ya, nanti keasinan. Oke, kasih garam dikit. Kemudian kita kasih cuka dikit. Jadi kita pickle nih. Inilah diacar kan, kita pickle. Jadi ini mesti kita remas dikit. Jangan pakai tenaga kuli ya, remasnya remas-remas santai gitu ya, remas-remas manja. Tenaga kuli pula dipakai kan, hancur langsung krek semua. Nah, ini kita makin remas, dia makin keluar jusnya ya. Tapi dia di dalamnya ini tetap garing ya. Jadi ini nggak kita blanch, nggak kita masak ya. Mentimun tetap mentah. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita lanjut dengan wortel ini. Kita lembut-lembut juga, kita gini. Kita remas-remas gitu, jangan pakai tenaga kuli ya. Diingatkan sekali lagi. Slow aja. Supaya jadi acar. Kalau emak ya, kayak nenek-nenek ompong, emak suka nih lebih mateng gitu ya. Tapi lebih banyak orang lebih suka ini mentah aja, tapi dia potongnya kecil, langsung diremas seperti mentimun itu. Ini kan keluar nih airnya. Ini jadi acar ya. Kemudian kita satukan semuanya. Kita pindahkan. Emak tidak pernah bikin video, tidak pernah masak ini ya. Ini karena ada yang request aja. Karena Wak David gak makan timun, entah kenapa dia kena ini jin timun, dia gak suka pula dia makan timun. Biasanya bule suka ya. Nah, kemudian nih semuanya kita masukkan aja, terus kita aduk aja. Mak lupa ya, jadi tips dari Mak ya, waktu kita mengacar sayuran ini ya, ini kita tes ini cairan yang keluar ini rasanya udah harus pas ya, seperti acar timun gitu loh rasanya ya. Jadi asin, asam, manisnya udah harus pas. Kalau nggak pas kita tambahin di sini ya. Jadi ini udah harus pas. Jadi nggak ada per berapa gram nggak. Acara kira-kira ini ya, agak-agak. Nah, ini udah kita sisihkan. Kemudian kita lanjut ya. Kacang tanahnya ini kita sangrai ya. Kita sangrai sampai keriting. Kok keriting? Sampai garing. Jadi kita sangrai ini sampai garing. Lalu kita blender ya, blender kasar gitu. Ini yang udah disangrai kita pindahkan ke piring ya. Nah, bagi teman-teman yang malas mensangrai seperti ini ya, kalau orang Medan bilang digongseng, bisa juga dimasukkan ke oven ya. Bisa juga digoreng, atau
para mager seperti Mak ya, bisa dipanaskan di microwave. Jadi beberapa menit di microwave, tapi jangan langsung 3 menit gitu ya, 30 detik gitu, diputer piringnya, diaduk kacangnya, itu juga bisa ya. Itu tips dari Mak ya. Ini kacangnya udah adem ya, kita langsung blender aja. Nah, udah setengah kasar gitu biar ada rasa crunchy-crunchy-nya ya. Jadi kita udah bisa mulai memasak nih ya. Ups. Kita beri minyak. Minyaknya yang generous ya, yang agak banyak ya. Biar dia agak berminyak-minyak gitu ya. Minyaknya jangan pelit. Jangan takut minyak kalau mau masak ini. Kalau terlalu sedikit minyaknya, acarnya nggak cantik ya. Kemudian kita masukkan bumbu dasar merah kita yang serbaguna itu. Resepnya udah ada ya, cara membuatnya sudah ada. Jadi ini Mak pakai kira-kira satu setengah sendok makan ya. Beginilah, agak-agak aja. Jangan lupa bubuk kunyit ya. Kira-kira 1 sendok teh gitu ya. Lalu masukin daun-daunan sama serai. Dan pastinya bubuk cabenya kita masukin ya. Jadi ini bubuk cabai mau masukin berapa banyak itu tergantung selera kita, mau berapa pedas ya. Acar kita ini kan ada airnya. Airnya itu dimasukin ya. Terus ini dimasak sampai start ya, sampai dia kering. Masukkan penyedap rasa ya, sedikit lah, kalau nggak suka di skip nggak apa-apa. Terus masukkan garam dikit ya. Nah, ini opsional juga ya, kecap ikan fish sauce ya. Ini memberikan aroma seperti belacan gitu, seperti terasi gitu. Nah itu selera kita juga ya. Kemudian jangan lupa masukkan cuka ya. Cuka mau masukkan 2 sendok makan dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Dan masukkan gula. Dia harus manis ya baru enak ya. Kalau nggak manis nggak enak. Jadi dia manis, asin, asem gitu rasanya. Jadi ini bumbu acarnya. Udah manis ya. Kalau kurang manis dia gak enak ini kalau acar Medan ya. Dia harus ada asemnya, harus ada manisnya. Jadi balanskan rasanya sendiri ya. Ini udah start nih. Mak mau matikan api. Ini harus kita masaknya sampai kering ya, sampai gak berair-air ya. Kenapa nih mesti kita masak sampai dia kering ini bumbunya? Karena ini acarnya berair ya, kita nggak mau berair. Jadi ini udah dimatikan apinya ya. Tunggu dia bubble-nya agak turun dulu ya. Karena kita nggak mau sayur kita jadi kematangan gitu ya. Ini kan ada air, jadi
secara natural itu acar kita ada air ya, jadi sisa air ini jangan dimasukkan dulu ya, kita aduk dulu. Kita aduk, kalau kita merasa perlu air, baru sisa dari air acar ini kita masukkan ya. Kalau merasa perlu ada sedikit cairan baru masukkan, kalau enggak jangan nanti banjir. Acar Medan itu enggak banjir-banjir ya. Nah, setelah selesai baru kita masukkan kacangnya, dan kacangnya itu sesuai selera, mau berapa banyak gitu ya. Kalau suka banyak taruh banyak, jangan banyak kali juga. Gini aja udah selesai. Yo. Gini udah pas lah. Ini enak nih, terasa kok acarnya. Selesai acar kita ya. Udah Mak taruh di piring nih ya. Ada satu lagi yang lupa Mak kasih tahu. Acar Medan ini mentimun tuh penting sekali ya. Kalau perlu mentimunnya itu banyakin ya. Aroma mentimun ketemu dengan aroma cuka dengan rasa pedas manisnya itu yang bikin khas acar Medan ini. Oke? Jadi teman-teman kalau suka video Mak, di subscribe dong dan di share ke teman-teman dan di komen ya video-video Mak. Bersama kita menyongsong tahun 2022 ya. Dan sampai ketemu lagi. See you soon. Bye.